Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Kita bersyukur atas nikmat sehat yang insyaallah Bapak Ibu yang hadir pada pagi yang berkah ini semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahalanya. Bapak Ibu, kita juga bersyukur pada Allah atas nikmat sempat, nikmat umur, nikmat usia, dan juga nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatul hidayah. Allah memilih kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah di antara miliaran manusia. Ini nikmat yang sangat-sangat besar. Dan juga kita bersyukur pada Allah atas nikmatul taufik. At-taufik yang maknanya adalah kemudahan. Kemudahan dalam hal apa? Yaitu kemudahan dalam amal saleh. Ini juga nikmat Allah. Allah ringankan kaki kita untuk melangkah menuju tempat-tempat yang baik. Di antaranya pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rahmatnya kita bisa hadir di salah satu rumahnya untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan juga kita bisa melaksanakan perintah-perintah yang lain berupa amalan yang sunnah. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah kita menghaturkan salawat dan salam kita, salam hormat kita, salam ta'zim kita kepada junjungan kita, orang yang paling kita cintai, panutan kita, yaitu nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih terkait dengan silsilah tema perjalanan panjang manusia setelah kematian, di mana manusia setelah dibangkitkan oleh Allah kemudian menuju mahsyarnya untuk bertanggung jawab atas amal-amal yang pernah ia lakukan saat di dunia. Ia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat mereka berada di padang mahsyar dengan keadaan yang sangat mengerikan. Namun ternyata Allah tidak segera menghisap manusia, sehingga menjadikan mereka mendatangi para nabi, agar para nabi itu di antara mereka ada yang mohon izin kepada Allah agar Allah segera menghisap manusia. Namun tidak ada satupun nabi menyanggupinya kecuali orang yang paling kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menuju arsy, sujud di bawah arsy,
dalam waktu tempo yang tentunya tidak ada yang mengetahuinya berapa lama Nabi sujud di hadapan Allah. Sampai kemudian Allah berfirman kepada nabinya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah berfirman kepada nabinya, kepada kekasihnya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah washfa' tushaffa', mintalah pasti akan diberikan untukmu. Mintalah apapun akan diberikan untukmu. Washfa' tushaffa', dan berikanlah syafaat, niscaya diizinkan bagimu." Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang disebut sebagai maqamam mahmuda. Maqam itu apa maknanya, Pak? Maqam itu kedudukan. Maqam, kalau secara bahasa maqam itu tempat berdiri, tempat berpijak. Makanya ada maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah, bukan makam. Karena sebagian orang salah paham, karena di negeri kita kalau kuburan disebut makam kan gitu. Oh, di samping Ka'bah ada makamnya Ibrahim. Nah, ini salah paham. Maqam tempat berpijak. Dan makna yang lain secara umum maqam kedudukan. Mahmuda yang terpuji. Maqam mahmuda, satu kedudukan yang sering kita minta kepada Allah untuk Nabi kita, yaitu pada saat kita berdoa ba'dal adzan, wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Ya Allah, bangkitkanlah Nabi Muhammad, Engkau berikan kepada beliau maqamam mahmuda, kedudukan yang mulia sebagaimana yang Engkau janjikan. Inilah rahasia kenapa para nabi yang lain tidak berani memohon izin pada Allah untuk memberikan untuk segera menghisap manusia, karena mereka memang sudah tahu ini adalah hak Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad minta kepada Allah agar segera menghisap manusia. Dan disebutkan dalam sebuah ayat pada surat Az-Zumar ayat 69, di mana setelah Nabi Muhammad memohon kepada Allah untuk segera menghisap manusia, Allah Subhanahu wa taala datang ke tempat manusia akan diadili, yaitu di mahsyar manusia. Tidak perlu kita takwilkan Allah datang bagaimana, ya sudah, nasnya seperti itu. Mahsyar pada waktu itu terang benderang dengan cahaya Allah. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, bumi yaitu padang mahsyar hari itu menjadi terang benderang dengan cahaya Rabbnya. Wa wudhi'al kitab, buku catatan amal diberikan kepada setiap orang. Wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada, para nabi, para saksi pun dihadirkan. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuskan perkara di antara mereka secara adil. Ini peradilan yang paling adil. Wahum la yuzlamun, dan tidak ada satupun di antara mereka yang dizolimi, yang dianiaya. Ini adalah hari yang disebut dengan faslul qadha, hari diputuskannya perkara-perkara manusia. Seluruh manusia pada hari itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mula-mula siapakah yang dipanggil oleh Allah, Bapak Ibu? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Para nabi pun tidak luput. Nabi Adam alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah beliau lakukan. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Peristiwa ini disebutkan dalam hadis qudsi, firman Allah namun tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah yang maha tinggi berfirman, ya Adam, wahai Adam. Fayaqul labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik.
Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, dan kebaikan ada di tanganmu. Qala, kemudian Allah berfirman, akhrij bi'tsan nar. Wahai Adam, keluarkanlah utusan-utusan menuju neraka. Qala wa ma bi'tsun nar. Kemudian Nabi Adam bertanya, apa itu atau siapakah utusan-utusan neraka itu ya Allah? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'ina. Utusan neraka adalah dari 1000 orang yang masuk kategori utusan neraka ada 999 orang. Jumlahnya banyak yang diutus menuju neraka. Dari 1000 orang diambil 999 orang. Qala fadzaka hina yashibus saghir wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha ila akhir ayat. Rasulullah mengabarkan itu terjadi pada saat anak akan menjadi tua dan wanita hamil menggugurkan kandungannya, yaitu hari kiamat. Fastadda alaihim, kemudian ketika mendengar hadis ini para sahabat merasa takut, Pak. 999 dari 1000 berarti yang selamat hanya 1 orang. Para sahabat merasa berat dengan khabar tersebut, takut. Fastadda alaihim. Qalu ya Rasulullah ayyuna dzalikar rajul. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang selamat itu? Ini uniknya para sahabat, Pak. Ketika dikabarkan hal-hal yang baik dan yang buruk, mayoritas para sahabat tanya tentang yang baik, keponya tentang kebaikan. Bapak Ibu ingat tentang hadis perpecahan umat yang sering kita sampaikan? Kita terpecah menjadi 73 golongan, kan? Hadisnya banyak sekali riwayatnya, sampai kalau kita lihat dari jalur periwayatan itu sampai derajat mutawatir. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Perhatikan, para sahabat tanya kepada Nabi tentang 72 yang celaka atau tanya yang 1 yang selamat. Para sahabat tanya, yang selamat itu siapa? Sama di sini, 1000 orang yang masuk neraka 999, yang selamat 1. Yang selamat itu siapa ya Rasul? Ini masalah. Maka jarang sekali para sahabat tanya tentang keburukan. Ya, namun ada sedikit, di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang kebaikan, datang setelah itu keburukan, datang setelah itu kebaikan, datang kemudian keburukan. Ketika para sahabat tanya tentang kebaikan, Hudzaifah bin Yaman, aku waktu itu bertanya tentang keburukan. Kenapa? Takut, khawatir kalau aku jatuh ke dalamnya. Berarti kalau dalam kajian akidah Bapak Ibu, misalnya akidah atau apapun, maka prinsip dasar kita belajar akidah yang sahihah. Baru untuk menguatkan hal tersebut kita akan mengenal, insya Allah nanti kalau Allah berikan kesempatan, kita akan belajar kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam. Kita akan mengenal Khawarij, pemikiran seperti apa, ya, Mu'tazilah, Murji'ah, seperti apa pemikirannya, kan gitu. Nusairiyah, ya, Ibadiyah. Ini kan sekte-sekte dalam Islam dan jumlahnya banyak, Pak. Sehingga kalau kita sudah megang akidah yang sahihah, kenal akidah yang batilah, ketemu orang kemudian kita berusaha dipengaruhi, kita sudah kuat basic kita. Jangan dibalik, belajar akidah batilah dulu, baru setelah itu belajar akidah sahihah, itu enggak pas. Ya, tidak pas. Belajar akidah yang sahihah, baru kita mengenal akidah yang batilah agar kita tidak masuk ke dalam. Ala kulli hal, para sahabat waktu itu bertanya tentang sosok siapakah yang selamat, 1 orang dari 1000 orang itu. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, absyiru, bergembiralah kalian. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. Sesungguhnya dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj itu ada 1000 orang, dan salah satu dari 1000 orang itu adalah kalian yang selamat itu. Para sahabat, ya, mereka Masya Allah senang mendengar kabar tersebut, yang mana Rasulullah melanjutkan sabdanya, walladzi nafsi biyadihi inni la'atma'u an takunu rubu ahlil jannah. Demi
Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku ingin kalian menjadi seperempat penghuni surga. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, demi Allah aku sangat berharap kalian menjadi sepertiga dari penghuni surga. Bertakbir lebih keras lagi. Terakhir Rasulullah mengatakan, sungguh aku ingin sekali kalian itu menjadi setengah penghuni surga. Masya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad banyak yang masuk surga. Ini dasarnya. Masya Allah. Berarti Nabi Adamu dipanggil oleh Allah. Yang kedua siapa? Ma'asyiral muslimin, kita mencoba mengumpulkan nas-nas yang ada. Kemudian kita ketahui dari nas-nas tersebut, yang kedua yang dipanggil oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Rasul, Pak. Kalau Nabi Adam. Rasul yang pertama adalah Nuh. Ya, karena sebagian ulama mengatakan perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul itu diutus kepada kaum yang menyimpang di dalam tauhid. Oleh karena itu, kita ketahui dari perkataan Ibnu Abbas, masa dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu ada 15 kurun, 15 abad. Semuanya di atas tauhid, Pak. Ada penyimpangan macam-macam, tapi tidak dalam tauhid. Sampai pada Nabi Nuh muncullah orang-orang yang mengkultuskan orang-orang soleh. Awalnya tujuan mereka benar. Ketika orang-orang soleh itu meninggal, apa yang mereka lakukan? Mereka menggambar, melukis wajah-wajah mereka dan ditempelkan di tempat-tempat ibadah. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan mereka. Ketika mereka malas beribadah, ingat orang-orang soleh ini loh, orang soleh pendahulu kita, nenek moyang kita. Akhirnya mereka jadi semangat ibadah. Namun lambat laun, ya, bukan hanya gambar tapi patung yang awalnya sebagai perantara antara mereka dengan Allah, akhirnya jadi Tuhan. Ya, diutuslah Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh tinggal bersama mereka selama 950 tahun. Dakwahnya selama 600 sekian tahun. Tinggal bersama mereka itu 950 tahun. Pengikutnya enggak banyak. Ya, dengan demikian pun Nabi Nuh dipanggil oleh Allah dengan umatnya. Suma ba'da dzalika yunadi Rabbul Izzah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu Allah menyeru kepada Nuh, ya Nuh, ya qul labbaika wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Fa yaqulullah azza wa jalla, Allah kemudian berfirman, hal ballaghta qaumaka, apakah kamu sudah menyampaikan kepada kaummu? Fa yaqulu Nuh, na'am ya Rabb, sudah ya Allah. Yaqulullah, kemudian Allah berfirman kepada kaumnya, ya kaum Nuh, hal balagakum Nuh, wahai kaum Nuh, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Fayaqulun, la ma atana min nadirin wa ma atana min ahad. Tidak ada satupun yang memberikan peringatan kepada kami, tidak ada satupun orang yang diutus kepada kami. Fayaqulu man yashhadu laka ya Nuh, kemudian Allah kembali pada Nuh, wahai Nuh, siapa yang mau bersaksi atas kamu wahai Nuh? Nabi Nuh mengatakan, Muhammadun wa ummatuhu. Siapa saksinya? Muhammad dan umatnya. Masya Allah. Muhammad jelas jadi saksi. Nabi kita Muhammad sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 41, yaitu Nabi Muhammad waktu itu memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud malu, wahai Rasulullah, bagaimana aku membaca Al-Quran di hadapanmu sedangkan Al-Quran turun kepadamu? Nabi Muhammad mengatakan, bacalah. Dibaca surat An-Nisa, tiba di ayat 41, Pak. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, yang artinya maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nabi Muhammad mengatakan, hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyelesaikan bacaan Al-Quran, mengangkat pandangannya, melihat wajah Nabi yang mulia, jenggotnya sudah basah dengan air mata. Nabi Muhammad mengingat apa-apa yang akan terjadi kelak di yaumil qiyamah. Ini Nabi Muhammad, sedangkan umatnya menjadi saksi sebagaimana disebutkan di surah Al-Baqarah di awal juz kedua. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syahada 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat wasata, umat pertengahan. Umat pertengahan ini artinya wasaton, adlan, adil.
Untuk apa? Litakunu syuhada, supaya kalian menjadi syuhada, para saksi ala nas, atas umat-umat manusia. Makanya orang yang dijadikan saksi syaratnya apa? Adil. Maka kita ini memiliki label yang mulia dari Allah sebagai ummatan wasata, umat yang adil, akan menjadi saksi, Pak. Ya, kita membaca surat Nuh, kita membaca ayat Al-Qur'an, ya Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Kita menjadi saksi. Barakallahu fikum, ini Nabi Nuh. Yang ketiga siapa yang dipanggil oleh Allah? Tsumma yud'a Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa yang dipanggil. Allah bertanya kepada Nabi Isa sebagaimana dalam surah Al-Maidah 116 dan beberapa ayat setelahnya. A anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu pernah mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Itu juga diinterogasi oleh Allah, Pak. Enggak ya Allah. Jawaban Nabi Isa, aku enggak pernah mengatakan seperti itu. Dan engkau paling tahu tentang apa yang terjadi. Masya Allah, ini hikmahnya Allah. Allah Maha tahu, tapi Allah tetap bertanya. Allah itu Al-Hakim, Maha bijaksana, Pak. Ya, iblis tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Apa kemudian langsung divonis oleh Allah? Enggak, Allah bertanya, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu wahai iblis? Kan gitu. Apa yang menghalangi kamu untuk tidak sujud kepada hamba yang aku ciptakan? Ditanya oleh Allah. Itu maha bijaksananya Allah. Maka apapun yang terjadi, Pak, ini masalah, ini contoh terbaik di Rabbul Alamin. Apapun yang terjadi, itu paling penting klarifikasi. Itu penting. Jangan terburu nafsu, kan gitu. Tanya, anak kita dengar salah, ya jangan langsung diapa-apain, tanya dulu kenapa, apa sebabnya. Allah itu Rabbul Alamin, Al-Alim Al-Khabir. Enggak langsung sesat kamu, enggak, tapi tanya, wahai fulan kamu, kan gitu. Wahai iblis, dalam sebuah ayat, apa yang menghalang kamu untuk sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan tanganku, kan gitu. Ini mengajarkan kita, Bapak, berlaku hikmah. Di antara bentuk hikmah kebijaksanaan adalah klarifikasi dulu. Betul enggak? Apa penyebabnya? Kenapa? Inilah yang dicontoh oleh Rasulullah juga. Suatu saat ketemu dengan seorang laki-laki memakai gelang dari kuningan. Nah, kalau orang lagi belajar langsung, wah ini jimat nih kan gitu. Rasulullah enggak, Pak. Mahada, apa ini? Minal wahinah. Ini untuk menolak rasa lemah, rasa lemas, rasa enggak semangat ya Rasulullah, kan gitu. Oh, ini berarti apa jimat kan? Inzi'aha. Kalau begitu lepaslah dari tanganmu. Fa innaha law mutawahi 'alaika ma'aflah ta'abadan. Kalau ini masih ada di tanganmu, kamu mati, dan ini masih ada di tanganmu, kamu enggak akan beruntung selama-lamanya. Di sini, Pak. Baik, barakallahu fikum. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, Nabi Isa kemudian menjelaskan. Oleh karena itu Nabi Isa ini menjadi nabi yang istimewa. Menjadi nabi yang dipilih oleh Allah kelak turun kembali di akhir zaman, turun karena memang beliau belum dikuburkan. Karena sunnahnya manusia itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya, yaitu dari tanah kami ciptakan, dan kemudian kepadanya kami kembalikan, dan darinya kami akan bangkitkan. Darinya kamu diciptakan, kepadanya kamu dikembalikan, dari situlah kalian akan dibangkitkan. Kan tanah. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, menukil sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, itu pada saat nutfah itu ada di rahim seorang wanita, maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mendatangkan tanah dicampur dengan nutfah tersebut. Tanah dari mana, Pak? Tanah, yaitu tanah yang mana dia itu akan dikembalikan. Dari situ dicampur ya. Dan nanti kepada tanah itu dia akan dikembalikan. Maka dari tanah itu nanti ia akan dimakamkan. Ya, dan dari situ akan dibangkitkan. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan kemuliaan Umar bin Khattab itu banyak. Ya, tapi satu yang mewakili kemuliaan tersebut, Umar bin Khattab itu kuburannya dekat dengan Nabi, berarti unsur penciptanya itu dekat-dekat, Pak. Ya, unsur penciptanya dekat. Maka kalau kita meninggal di Madinah dan dikuburkan di makam Baqi, berarti kita berdekatan dengan Nabi. Masya Allah, itu kemuliaan. Kita nggak boleh minta mati kecuali kita minta mati dalam kebaikan boleh. Ya Allah,
matikan hamba di kota nabimu, boleh. Pada saat haji atau umroh ziarah ke Madinah udah siap-siap bener gitu kan, udah serius Pak, maksudnya minta matinya serius. Cuma kadang-kadang kita nggak serius minta mati tapi takut kan gitu kan. Kalau bisa sih jangan ya Allah, jangan sekarang, ya itu masih ragu. Kita ihram, ya Allah matikan hamba dalam keadaan ihram, boleh. Tapi kalau minta mati secara mutlak tidak boleh. Biasanya orang frustasi itu. Kecuali para aulia, para nabi, para aulia itu mereka minta mati karena rindu sama Allah. Seperti Abu Darda itu. Aku suka dengan kefakiran, karena kefakiran itu mengajarkan kepadaku tawadhu. Aku suka kemiskinan, ya, karena aku suka kemiskinan karena kemiskinan mengajarkan aku tawadhu. Aku suka ya sakit karena sakit itu sebagai penghapus kafarah dosa-dosaku. Dan aku suka dengan kematian, aku rindu dengan kematian karena rindu adalah pintu gerbang untuk bertemu dengan kekasihku. Begitu enggak Pak? Kita kalau bicarakan kematian ngeri Pak. Janganlah kayak tanda-tanda aja kan gitu. Itulah kita. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nabi Isa pun didatangkan oleh Allah. Setelah itu siapa? Semua nabi, semua rasul. Apa dasarnya? Surat Al-Maidah ayat 109. Al-Maidah 109 Allah berfirman, yauma yajma'ullahu ar-rusul, hari di mana Allah kumpulkan seluruh para rasul, para nabi, para rasul jumlahnya 124.000 nabi. Fa yaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Allah mengumpulkan para rasul, lalu ya Allah yang Maha Agung bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkaulah Allah zat yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Nah, ini para rasul, para nabi pun didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah selesai urusan para nabi, para rasul, baru giliran kita. Dari sekian banyak umat-umat nabi, maka umat yang didahulukan oleh Allah menghadapi hisab adalah umat Nabi Muhammad. Umat yang terakhir tapi didahulukan terus, Pak. Antriannya didulukan terus. Itu menunjukkan apa? Istimewa. Maka Bapak Ibu kalau ngantri di satu tempat kok didulukan itu, wah, kalau nggak punya ordal susah. Kita punya orang dalam, siapa? Nabi kita Muhammad, orang dalam itu. Ya. Jadi tidak semuanya orang dalam itu haram, Pak. Tidak semuanya haram. Kalau memang layak ya boleh dan tidak menzalimi orang. Maka dalam bahasan akidah itu namanya memberikan syafaat atau fikih, dalam masalah fikih ya. Memberikan sebagai mediator, wasilah, sebagai perantara. Selama kita itu bisa memberikan syafaat kepada saudara kita, berikan syafaat. Syafaat itu berlaku di dunia, berlaku di akhirat. Syafaat itu menjadi orang ketiga di antara dua orang. Maka syafaat kita misalnya kita ingin menjodohkan anak kita dengan seseorang, tapi kita kok segan sama keluarganya kan gitu. Kok tolong disampaikan Pak ke keluarga itu. Itu syafaat, pemberi syafaat nih yang kita minta tolong. Kalau kita bisa lakukan, Pak. Kalau bisa kita nggak minta upah, jangan minta upah. Ini kebaikan luar biasa. Memberikan syafaat, baik di dunia dan di akhirat. Syafaat di akhirat, wah itu masalah, karena syafaat itu tidak hanya terbatas dari Nabi Muhammad. Syafaat dari orang-orang mukmin, syafaat dari keluarga, syafaat dari malaikat. Itu adalah syafaat. Ya, orang yang ketiga yang memberikan izin, yang meminta izin agar Allah memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya, meminta kepada Allah, mohon pada Allah. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah, para nabi, para rasul. Selesai kemudian umat manusia dan pertama-tama dihisab adalah umat Nabi Muhammad didulukan. Ya, jangan nunggu lama. Nunggu Allah mau menghisabnya, kemarin kita bahas berapa lama, Pak? Setengah hari doang sih. Cuma setengah hari dari 50.000 tahun. Wah, itu kan lama. Dan umat Islam dari semua kalangan umat para nabi merasakannya tidak selama itu karunia Allah.
Hanya seperti orang yang menunggu matahari mau terbenam sampai betul-betul terbenam. Kalau orang-orang kafir 25.000 tahun, wah itu payahnya kayak apa, Pak. Dan kemudian umat Islam didahulukan ini, umat Rasulullah, biar gak nunggu lama. Kenapa? Hisab itu memiliki beberapa sifat, diantaranya akan dipanggil satu-satu, bukan rombongan. Ini umat Nabi Muhammad bareng-bareng, enggak, satu-satu, Pak. Satu persatu dipanggil oleh Allah, dipanggil dengan nama mereka dan nama bapaknya. Maka Rasulullah dalam sebuah riwayat mengatakan, perbaguslah ya nama-nama anakmu, karena nama itu akan terus dipakai sampai hari kiamat, Pak. Fulan bin Fulan dipanggil oleh Allah satu persatu. Allah berfirman pada surat Maryam ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kulluhum, dan seluruhnya manusia itu akan datang kepada Allah farda, sendiri-sendiri, Pak. Farda, munfarid, ini kan sendiri. Farda sendiri, datang sendiri, tidak bisa menggandeng orang tuanya, ya, minta sokongan anaknya, atau memanggil lawyer. Nggak bisa, ini pengadilan yang luar biasa. Dipanggil satu-satu. Kemudian setelah datang di hadapan Allah, apa yang terjadi? Setelah itu akan ditampakkan baginya seluruh amal yang pernah ia lakukan. Inilah yang disebut dengan yaumul arad, hari penampakan amal. Seperti apa bentuknya? Wallahu a'lam. Ditampakkan semuanya. Sekecil apapun pasti akan melihat dia, Pak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada siapa yang beramal mithqala dzarratin, sekecil dzarrah pun. Dzarrah itu apa sih, Pak? Dzarrah itu ada yang mengatakan semut, dzarrah ada yang mengatakan debu yang terlihat pada saat kita buka jendela, ada cahaya masuk. Debu yang berterbangan itu kecil-kecil karena ada cahaya masuk dari luar ruangan, itulah dzarrah. Yarah pasti akan melihat. Yang buruk pun yarah juga. Syarran itu keburukan, yarah dia akan melihat pula. Setelah diperlihatkan oleh Allah yang demikian, maka Allah akan memberikan kepada hambanya tersebut ingatan yang sangat tajam, memorinya dikembalikan, Pak. Sangat tajam sekali. Apapun yang ia pernah lakukan, ia akan ingat. Allah kabarkan dalam surat An-Nazi'at ayat 34-35. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika datang kiamat besar, yauma, hari itu apa, Pak? Yatadzakkar, ingat. Siapa? Al-insan, manusia, terhadap apa? Ma sa'a, apa-apa yang pernah ia usahakan. Sejak ia balik sampai meninggal, ingat semuanya. Nah, kita ini seringnya lupa atau seringnya pura-pura lupa, ya, Pak. Nanti nggak boleh pura-pura lupa. Kita seringnya lupa. Baru berapa hari yang lalu lupa. Jumatan di mana kemarin? Di Masjid Al-Ikhlas deh kayaknya, kan gitu. Khotibnya siapa? Khotibnya sih nggak kenal. Isinya, wah itu yang penting itu. Apa isinya lupa kan? Lupa kenapa? Ngantuk, Pak. Jumatan itu rawan ngantuk. Orang yang nggak biasa ngantuk aja jadi ngantuk Jumatan. Nggak tahu nih, suara khotibnya tuh bisa menyirap gitu loh. Ya, saya ada berapa kali tidak ada jadwal khutbah itu, jadi jamaah itu memang ujiannya terberat, ngantuk ternyata. Wah, masya Allah. Sehingga ada guyonan kalau orang itu punya penyakit susah tidur, obatnya datang Jumatan loh, kan gitu. Akhirnya bisa tidur. Ya Allah. Apalagi ditanya beberapa tahun yang sudah berlalu. 10 tahun yang lalu hari Senin tanggal sekian kau ngapain? Dah lupa. Makanya yang paling pintar adalah orang yang hitung-hitung, Pak. Ya Allah, dulu pernah kayak gini dosa, gimana ya cara tobatnya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Sehingga kalau kita ingat dosa kita minta ampun dengan serius. Bentuk keseriusan kita dalam minta ampun, Bapak, kita minta ampun dan menyebut secara definitif dosa yang pernah kita lakukan. Ya, bukan secara umum. Secara umum sebagai tobat, ya Allah ampuni hamba. Dosa apa? Lupa dosa apa. Yang penting dosa, ya Allah. Itu kurang serius, Pak.
Maka kalau kita mendoakan orang mukmin, ada level-levelnya. Mendoakan orang mukmin secara umum, Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat. Kan diborong semua itu. Wal muslimin wal muslimat. Mukmin, mukminah, muslim, muslimah, al ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup yang sudah mati. Ya. Fi masyariqil ardi wa magharibiha, yang ada di timur, yang ada di barat, ya, yang di darat, yang di laut, semua didoakan. Ada doa level kedua orang mukmin, disebutkan nama-namanya, tapi di hadapan orang. Level ketiga mendoakan orang mukmin satu-satu fi dhuhril ghaib, ketika yang didoakan itu tidak tahu, Pak. Wah, itu paling top itu. Doa mustajabah di antaranya doa kita untuk orang mukmin fi dhuhril ghaib, ketika yang kita doakan tuh enggak tahu, Pak. Cuma tuh kita pelit, wah enak banget lagi tidur didoain. Padahal kalau kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau kita mendoakan saudara kita, apa kata malaikat? Walaka bimisli. Dan bagimu yang demikian pula, ya Allah. Doakan orang mukmin kita didoakan. Abu Darda radhiyallahu anhu sebelum subuh itu, beliau mendoakan sahabat-sahabatnya, orang yang dicintainya, disebut satu persatu sebanyak 70 orang. Ya Allah, rahmati fulan, mudahkan urusan fulan. Ya Allah, lunaskanlah hutangnya si fulan. Itu 70 orang, Pak. Maka kalau kita punya tanggungan hutang pengen dilunasi, mendoakan orang yang punya hutang agar dilunasi supaya kita mendapatkan doa malaikat. Ya, semua mudah-mudahan kamu juga seperti itu, dilunaskan hutangnya oleh Allah. Ya, tapi barakallahu fikum. Setelah manusia diingatkan, dijadikan memorinya tajam, baru Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada mereka. Menghisap mereka, ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan, ditanya tentang nikmat yang pernah mereka kecap. Semua ditanyakan oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, bagi mereka orang-orang yang berkelit, maka akan ditutup lisan mereka, yang berbicara tangan mereka, yang bersaksi kaki-kaki mereka. Bahkan kulit mereka pun bersaksi hingga menjadikan mereka heran, Pak. Wa qalu li juludihim, mereka berkata pada kulit-kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa kamu mau bersaksi atas kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai', kami yang menjadikan bicara adalah Allah yang mampu membicarakan segala sesuatu. Antaqa kulla syai', ini kulit pun bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu manusia di dalam hisab dibagi menjadi dua. Ada orang-orang yang istimewa, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang tidak melalui hisab. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, dalam lafal Imam Bukhari, Imam Muslim juga menyebutkan jumlah mereka dari umat Nabi saja itu 70.000 orang. Jumlahnya banyak ya, Pak. Cuma kalau dibandingkan dengan seluruh jumlah umat Nabi sangat sedikit. Para sahabat menurut satu riwayat, karena perbedaan definisi para sahabat menurut para ulama, ada yang mengatakan jumlah para sahabat itu 114.000. Kalau 70.000 ini diambil oleh para sahabat, kita kebagian enggak nih, Pak? Ada berita gembira bahwa setiap satu orang dari 70.000 orang itu akan membawa 70.000 orang lainnya. Tapi hadisnya dhaif. Wah, hadisnya dhaif. Ada hadis yang sahih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita nyangkut di sini lah, mudah-mudahan. Yaitu setiap 1.000 dari 70.000 orang itu membawa 70.000 orang yang lain. Setiap 1.000 bukan satu. Nanti dikalikan ya, Pak. 70.000 ini pokoknya. Berarti kemudian 1.000. Berarti ada kesempatan 70 kali 70.000. Nah, ditambahkan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun, orang yang tidak tatayyur, orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak ngobati dengan cara kai. Artinya sifat-sifat mereka disimpulkan dengan sifat wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka orang yang tawakalnya kuat sama Allah. Orang yang tawakalnya kuat sama Allah. Kadang-kadang kita tuh pura-pura ya, Pak. Tawakal pura-pura. Sedangkan tawakal itu apa? As-thiqatu billah wal ya'su bima fi aidin nas. Itu tawakal. Yakin sama Allah
Kemudian al-ya'su sudah putus saja, putus hubungan dengan apa yang ada di tangan manusia. Ya biasa saja yang ada di tangan manusia. Itu baru tawakal. Makanya apapun yang terjadi setelah kita tawakal, yakin itu pilihan terbaik. Tawakal bukan berarti pasrah, kita berusaha mengerahkan segala potensi yang Allah berikan pada kita. Kita berusaha betul, enggak terjadi, maka kita percaya bahwa yang terbaik pilihan Allah, itulah tawakal. Ya ada orang yang ngejar-ngejar seorang wanita, Masya Allah, ngejar-ngejar seorang wanita, usaha betul, cari orang ketiga untuk bisa meluluhkan hatinya, meluluhkan hati orang tuanya, kan gitu. Ya ternyata ditolak juga. Dia menerima orang yang lebih kaya, kan gitu. Kalau orang nggak punya prinsip iman, akhirnya merana ya Pak, meratap. Yalah, aku orang miskin, orang ini ditolak, kan gitu tuh. Akhirnya mendramatisir, kan gitu kan. Makanya syariat juga memperhatikan yang kayak gini, itu menjaga hati para fuqara itu. Orang kaya itu jangan terlalu glamor penampilannya. Sampai dalam fikih apa? Tidak boleh membuat bejana, alat masak atau perabotan dari emas dan perak, kan gitu. Para fuqaha menjelaskan apa sih hikmahnya untuk menjaga supaya hati orang fakir enggak remuk. Orang kok ya Allah, apa namanya, sendoknya sendok emas, kita makan aja susah, itu ada ini. Karena orang fakir, orang yang enggak punya tuh bapernya lebih. Makanya tadi kalau orang enggak punya prinsip yang kuat, ditolak, yang dia pikir apa? Iyalah, orang miskin ditolak, yang diterima orang kaya, kan gitu kan. Akhirnya dosa, kan sudah, padahal dia terima itu hak-hak dia. Ternyata setelah menikah dengan orang kaya tersebut, ketahuan dia sakit, perempuan itu punya penyakit kanker, harus bolak-balik ke rumah sakit. Coba kalau nikah sama si miskin tadi, dia nggak bisa ngobatin istrinya, ya bisa jadi yang nggak sabar, kan gitu. Semua terbaik itu adalah pilihan Allah. Tawakal sama Allah tuh maknanya seperti ini. Cuma kita yang hamba-hamba yang akhir zaman nih Pak, yang kadang-kadang ingin mendahului Allah. Kalau nggak ini nggak enak ya Allah. Kalau nggak dapat itu, kalau nggak kerja tempat itu nggak bahagia. Itu kan pikiran kita. Baik. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dihisab. Ini pun dibagi menjadi dua. Ada orang-orang yang dihisab dengan hisaban yasiro, hisab yang mudah. Hisabnya mudah. Hisab yang mudah ini disebut dengan al-arad. Hanya ditampilkan, ditanya beberapa saja, nggak ditanya semuanya, nggak tanya semuanya. Gambarnya seperti disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, hadis Ibnu Umar. Yudnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih, orang mukmin didekatkan pada Allah hatta yadhu alaihi kanafah, sampai Allah menutup atau meletakkan satar penutupnya antara dia dan manusia, di adili secara tertutup. Fayuqarriruhu bidunubi, kemudian Allah ya bertanya supaya ia mengakui dosa-dosanya. Ata'rifu dan bakada, kamu ingat gak dosa ini? Ingat gak dosa? Iya ingat ya Allah, ingat ya Allah, ingat. Pokoknya dia tidak mau berdebat sama Allah. Itu tanda orang selamat. Kalau Allah sudah ngajak debat hambanya, pasti hamba itu celaka. Maka ini bocoran betul nih, ilmu mahal nih Pak. Nanti kalau ditanya Allah nggak usah ngajak debat. Kamu dosa ya waktu itu? Ya nggih. Ya siap ya Allah. Maaf ya Allah, gitu aja pokoknya. Ngaku aja. Sampai seorang hamba itu sudah merasa ya Allah, dosanya terkuak semuanya. Sudah ya Allah, gimana nih gitu. Allah kemudian berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum. Sebagaimana dosa-dosa itu aku tutupi darimu wahai hambaku, dan hari ini aku ampuni ya Allah ya Rabb. Ini orang mendapatkan hisab yang mudah, enggak dipersulit. Ya, kalau hari ini kadang-kadang kalau nggak punya orang dalam susah ya Pak, sulit ya Pak. Kalau bisa susah kenapa dibuat mudah? Ini kan prinsipnya tuh. Kalau bisa susah kenapa dibuat mudah ini? Padahal kalau kita merujuk pada syariat, kalau bisa mudah kenapa dibikin susah? Man yassara an mu'minin yassara Allah, kan itu hadisnya. Siapa yang memudahkan orang lain, Allah mudahkan urusan dia. Itu kan prinsip syariat. Kenapa kita ribet? Nanti misalnya bapak punya wewenang tertentu, kalau bisa mudahkan orang, mudahkanlah Pak. Mudahkan. Maka Allah itu suka sekali orang yang mudahkan urusan dalam jual beli. Enggak, Allah tahu udah ada untungnya, ambil Pak, ambil. Kan gitu. Allah tuh senang bagi orang yang mudahkan dalam jual beli dan dalam segala urusan.
Kalau bisa mudah kenapa dibikin susah? Jangan dibalik. Kalau bisa susah kenapa dibikin mudah? Ini akhir zaman. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hisaban asira. Hisab yang sulit. Disebutkan dalam hadis, man nukisha bil hisabi udib, orang yang kemudian diajak debat oleh Allah, didetailkan hisabnya oleh Allah, maka dia akan disiksa. Pada siapa yang ditanya di dalam hisabnya maka akan disiksa. Yang hadis ini menjadikan Aisyah bertanya, loh, kok kalau dihisab itu disiksa? Bukankah Allah berfirman, ya, orang orang yang diberikan kitab dari arah kanannya akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana Rasul? Oh, itulah itu hisab, artinya hisab al-arad, hanya dinampakkan. Maksudnya hadis ini adalah hisab yang sulit. Para ulama kemudian menjelaskan di antaranya Al-Imam An-Nawawi, barang siapa yang detailkan hisabnya pasti ya adab. Apa maknanya? Ada yang mengatakan di antara para ulama, hisab perhitungan yang jelimet itu siksa tersendiri, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, siksa yang jelimet itu sebagai alamat, sebagai indikasi ia akan masuk neraka. Maka di antara doa yang kita panjatkan di dalam sujud kita dan sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Makanya kalau kita nggak masuk 70.000 orang tadi, ya minimal hisaban yasira itu, Pak. Hisaban yasira. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia itu dihisab oleh Allah, ditanya tentang amalnya, tentang nikmat yang ia kecap dan bagaimana menggunakan nikmat itu. Fase berikutnya adalah manusia itu akan dibagi kepadanya kitab-kitab catatan. Kitab catatan. Setelah itu kitab catatan dibagi kepada mereka. Manusia menunggu buku catatan-catatan mereka, dipanggil satu-satu, dan ketika menunggu, perhatikan Bapak Ibu, kalau di mahsyar menunggu hisab Allah, keadaan mereka apa? Berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah menunggu keputusan Allah, berdiri. Ada yang banjir dengan keringatnya. Akhirnya mereka minta tolong para nabi, kan gitu. Lalu setelah selesai hisab, semua nabi selesai, manusia selesai, tinggal menunggu fase berikutnya, pembagian buku catatan, raportnya dibagikan. Bagaimana keadaan mereka? Disebutkan dalam surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ayat 28 Bapak Ibu. Allah berfirman, "Wa tara kulla ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima kuntum ma kuntum ta'malun." Dan pada hari itu kamu akan lihat tiap-tiap umat itu berlutut. Jadi menunggu kitab-kitab itu dibagikan, manusia dalam keadaan berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amal mereka. Wa tarakullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum. Kau akan melihat manusia berlutut, dan manusia itu mereka berlutut menunggu kitab dibagikan. Kemudian ketika satu fulan panggil, wah, itu deg-degan banget ya. Dipanggil setelah menghadapi buku catatannya, Allah berfirman sebagaimana pada surat Al-Isra ayat 13, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, buku catatanmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadap dirimu. Wah, tadi sudah dinampakkan, sudah ditanya, sudah semua ditegakkan oleh Allah. Ya, sudah. Coba cek benar enggak? Ya Allah, semuanya dibuktikan oleh Allah. Coba cek, hari ini kamu melakukan itu enggak? Hari itu melakukan itu enggak? Iqra kitabak, baca kitabmu. Maka orang-orang mukmin, barakallahu fikum Bapak Ibu, ketika kitab catatan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah kanan mereka sudah senyum. Mereka senyum-senyum, Pak. Bahkan mereka dengan pedenya. Kepedean mereka digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang-orang yang diberikan kitab catatannya dari arah kanan mereka mengatakan, ambillah bacalah ini, ambillah bacalah ini. Masya Allah. Dia senang, dia membaca dengan senang. Kemudian pede, ya silakan mau baca buku catatan. Masya Allah.
Dulu ingat waktu sekolah ya Bapak Ibu, kalau rapot kita nilainya bagus kan pede ya. Coba lihat rapotnya nih, lihat. Coba kalau pas nilainya merah kan gitu kan. Itu mau ketemu orang tua aja malu, Pak. Tapi orang-orang yang nilainya bagus, masya Allah, pengen cepat sampai rumah. Kalau misalnya orang tuanya nggak tahu gitu kan, pengen segera tahu. Yang qalibu ila ahlihi masrura, mereka pulang keluarganya dalam keadaan masrura, gembira. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sungguh aku yakin suatu saat memang ada perhitungan seperti ini. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, orang seperti itu berada pada nikmat yang diridhai Allah, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Surga itu tinggi. Qutufuha daniyah, di antara nikmatnya apa Pak? Qutufuha, ranting-ranting yang ada buahnya itu menjulur ke tempat tinggal mereka. Kalau pengen buah nggak perlu manjat pohon. Ada buku bagus tentang surga, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, karya Al-Imam Ibnul Qayyim. Tamasya ke surga itu bagus. Nanti di penghujung bagian tentang surga kita sedikit tambah tentang masalah surga, agar rindu kita ke surga itu semakin kuat. Cuma kadang-kadang surga menurut kita itu kurang menarik. Memang perlu diangkatkan gitu agar menarik. Makanya Ammar bin Yasir, istri keluarga Yasir ya, anaknya Ammar, istrinya Sumayyah, itu kan dulu disiksa di Mekah. Rasulullah nggak bisa bantu Pak. Waktu disiksa di tengah-tengah padang pasir, Rasul lewat, ya sedih aja. Tapi hiburan Rasulullah apa? Beliau mengatakan, sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai Yasir, karena yang dijadikan untukmu surga. Itu pelipur lara surga. Kalau surga itu sudah tidak bisa menjadi pelipur lara, maka obat mana lagi Pak untuk orang mukmin itu Pak? Kita diuji ingat surga, wah semangat. Ya Allah, ada balasan yang indah. Ini Rasulullah menghibur para sahabatnya ketika belum bisa menolong secara langsung dengan dijanjikan surga. Ya, tapi barakallahu fikum. Qutufu adaniyah, ranting-ranting mereka, ranting-ranting ya, surga, pohon surga itu mendekat kepada orang mukmin. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan minumlah. Ya, termasuk di antara nikmat surga adalah makan dan minum. Makanannya bergizi. Tapi nggak pernah buang air. Para sahabat nanya, loh gimana makanannya? Itu bisa keluar lagi. Ya, makanan itu keluar melalui keringat-keringat mereka. Jadi penduduk surga berkeringat. Cuma bedanya keringat mereka dengan keringat kita di dunia itu ya jauh banget Pak. Ya, kalau keringatnya penduduk surga baunya wangi, loh masya Allah. Kita makan apa baunya apa kan gitu. Yang suka jengkol baunya ke keringat-keringat itu. Makanan surga itu masya Allah. Digambarkan dalam surga itu Pak, orang pengen apa itu masya Allah. Pengen daging burung itu nggak perlu proses masak, langsung siap di hadapannya. Laham toir, daging burung. Daging burungnya apa? Rasulullah menggambarkan dalam hadis, ada di surga itu burung seperti unta, mungkin burung unta. Sahabat nggak tahu, apakah dulu nggak ada, sampai ada sahabat yang kepo, ya Rasulullah enak nggak itu dagingnya? Enak lah kan gitu. Kalau kita kan lihat burung unta kan gitu. Dulu di zaman sahabat apakah mereka menyaksikan? Tapi dalam hadis gitu, jadi ada sahabat yang kepo, ya itu enak nggak ya Rasulullah? Oh enak itu. Ada burung seperti unta kata Rasul. Itu baru makanan. Kalau disimpan lama tidak basi Pak, semakin enak. Belum kita bicara pasangan-pasangan Pak, masya Allah. Pasangannya cantik, masya Allah. Ala kulli hal ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang, kita sedikit ulas pembagian kitab dan mizan, hari penimbangan amal. Ya biar kita tahu urutannya ya Pak. Kapan ditimbang, kapan dihisabkan, kadang orang rancu. Penimbangan amal. Nanti setelah penimbangan amal ada peristiwa pengumpulan manusia sebelum datang ke telaga. Itu fasenya harus kita paham itu. Fase-fasenya. Makanya di antara kitab yang bagus kita baca adalah kitab karya Al-Imam Al-Qurtubi, judulnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah. At-Tadhkirah maknanya adalah peringatan di dalam apa? Di dalam penjelasan tentang keadaan orang-orang mati dan perkara-perkara akhirat. Itu bagus kitab kita baca sebagai renungan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup, sudah melewati waktu syuruk. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada tanya jawab kami persilahkan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
73 golongan Ustaz ya. Iya. Di akun Al-Waqiah itu kita terbagi 3 golongan Ustaz. Golongan kanan, kiri, dan golongan terdahulu. Itu ilustrasi seperti apa dengan 73 dengan 3 golongan yang Al-Waqiah? Karena dengan dasar inilah saya melihat umat Islam itu tidak bisa bersatu gitu. Karena merasa satu Indonesia itu paling pulang saya masuk surga gitu. Jadi dia terpecah belah umat Islam. Jadi gimana cara kita mencikapi untuk hadis ini dan firman Allah yang bisa Al-Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 73 golongan ini adalah mereka umat Nabi yang agama mereka adalah agama Islam. Ini paling penting kita pegang. Maka umat Nabi yang agamanya bukan agama Islam tidak masuk hitungan 73 ini. 73 ini adalah ahlul kiblah. Mereka ahlul kiblah. Maksudnya mereka umat Islam. Cuma umat Islam yang mereka tidak mengikuti jalan Nabi, jatuh dalam perkara yang menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan misalnya bid'ah gitu ya. Tetapi apakah mereka pasti disiksa? Oh, jangan seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi dosa mereka diampuni karena istighfarnya, karena musibah yang mengenainya. Ada 10, minimal ada 10 ampunan dosa. Disebutkan Syekhul Islam, bagus tuh, 10 sebab ampunan dosa. Tapi intinya 72 golongan itulah golongan yang diancam dengan neraka. Namun andaikan mereka masuk neraka tidak kekal. Ingat, 73 golongan ini bukan orang kafir. Maka banyak kalangan orang-orang Syiah Rafidhah itu nggak masuk 73 ini Pak. Malah nggak masuk loh Pak. Malah nggak masuk itu. Golongan yang ngaku Islam tapi udah sampai batas penghujung, ya bahkan mungkin nggak tersisa Islamnya kan gitu. Ada orang Islam mengaku ada Nabi selain Nabi Muhammad, salah Nabi Muhammad, itu kan repot itu. Orang seperti ini nggak masuk hitungan 73 ini. Jadi yang selamat adalah mereka orang-orang yang betul mengikuti jalan Nabi, jalan para sahabat. Tayyib, tetapi Bapak Ibu perlu kita ingat, memang inilah kelompok yang paling selamat. Tetapi perlu kita perhatikan, kelompok ini adalah kelompok yang memiliki sifat-sifat yang kemudian salah satu nama untuk kelompok ini disebut dengan Ahlus Sunnah, ditambah lagi wal Jamaah. Tapi sifat, bukan hanya sekedar nama. Penting ya Pak. Bapak Ibu punya peci tulisannya Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Apakah sudah pasti menjamin Bapak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Namanya Masya Allah, bajunya penuh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, anti Syiah misalnya. Sudah dijamin ya? Mudah-mudahan ya, tapi kan kadarnya kadang berbeda. Makanya perpecahan umat yang ada, yang paling baik kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama yang mu'tabar. Ya, diidentifikasi jenis perbedaan seperti apa. Apakah ini masuk ranah yang masih diperbolehkan atau masuk ranah yang sudah tidak diperbolehkan Pak. Ini penting. Ini penting sekali. Jadi ketika kita memahami tentang Ahlus Sunnah, kita berusaha betul ya. Kita yakinlah yang kita pegang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak menutup oh mungkin ada sesuatu yang keliru, ilmunya belum datang pada saya. Oh mungkin yang lebih sunnah itu penting. Sehingga Imam Syafi'i itu mengatakan ketika diskusi dengan orang, apa perkataan beliau? Kalami shawab yahtamil khata' wa kalamuka khata' yahtamil shawab. Itu menunjukkan ketawaduan. Apakah Imam Syafi'i enggak yakin dirinya Ahlus Sunnah? Oh, beliau Imam Ahlus Sunnah kok. Saya ketika diskusi dengan orang lain, apa perkataannya? Perkataanku benar, tapi bisa jadi ada salahnya sih. Perkataanmu salah, tapi bisa jadi ada benar. Paham Mbak? Ibu ya. Jadi kita sudah semangat belajar, tapi jangan batasi. Selama orang itu afiliasinya Ahlus Sunnah, ayo belajar. Bisa jadi kita tahu salah kita dari orang lain, dari orang luar. Makanya kalau orang eksklusif itu hari ini kayaknya enggak deh, jangan eksklusif, terlalu eksklusif jangan. Perbanyaklah guru. Kalau bisa gurunya, ustadznya berapa? Ada 1000 ustadz. Wah, saya nggak mau, guru saya cuma 3. Yang mana? Yang ada di TV itu. Yang lain ustadz nggak belum masuk TV, nggak belum masuk. Nah ini dia, ini membatasi diri. Tapi kalau sudah jelas-jelas, misalnya kita dengar
kata MUI itu golongannya menyimpang. Ya sudah, ini kan sebagai warning nih Pak. Walaupun MUI nggak maksum kan, tapi setidaknya di sana orang-orang alim lah, ada orang alim walaupun semuanya tidak alim kan gitu kan. Ada divisi-divisi itu. Ya. Paham ya Pak? Insya Allah dengan basirah yang Allah berikan kita terus belajar, jangan ada kata resign ngaji. Pak Sabtu nggak ngaji lagi, Ahad nggak ngaji lagi, saya udah resign Ustaz. Resign. Ngaji terus sampai kita punya prinsip, suatu saat kalau ada sesuatu yang lebih benar menurut saya, ilmunya jelas, saya ikuti, saya tinggalkan. Gitu aja Pak. Amalkan sesuai apa yang datang pada kita. Ya makanya barakallahu fikum Bapak Ibu rahmati Allah. Hari ini bagaimana kita berusaha betul hidupkan sunnah dan persatuan. Kalau kita mengingatkan saudara kita yang kita kira oh ini menyelisih sunnah Nabi, saya menasihatkan pada diri saya dan Bapak Ibu, niatkan dengan penuh rahmat kasih sayang Pak. Karena hari ini saya lihat Bapak Ibu, saya lihat bagus anak-anak muda sekarang ilmunya Masya Allah luar biasa. Tapi kalau mengingatkan orang itu seakan-akan kalau orang itu belum jatuh sejatuh-jatuhnya belum puas. Kalau bisa habis ingatan orang terpaksa karena kesalahan itu depan pabrik kita sampaikan depan pabrik, nangis kita Pak, istighfar. Ya kalau bisa nggak saya nyebutkan namanya, kita sebutkan kesalahannya itu lebih bagus. Ya berarti Rasulullah ketika ingatan orang yang salah, satu orang salah, Rasulullah ceramah, ba'dunna sebagian orang melakukan ini dan ini maka jangan lakukan. Nggak harus tujuh hidung langsung Pak, itu step berikutnya, itu level berikutnya kalau udah parah banget. Paham Bapak Ibu ya? Jangan jadi lisan orang yang memiliki lisan yang menyakiti orang. Maka kalau kita mengingatkan kesalahan orang, apalagi ya, kita mengingatkan kesalahan ustaz. Ada ustaz yang kita nggak setuju, ya kita bisa menyampaikan pendapat kita. Mungkin kita pernah mendengar yang benar menurut kita, boleh sampaikan dengan bahasa yang hikmah dan niatkan. Itu adalah umat Nabi juga Pak. Nabi Muhammad ketika melihat umatnya menyimpang kira-kira gembira, ketawa atau sedih? Asik umatku masuk neraka. Enggak, Rasul sedih Pak. Lah kita nih kalau lihat orang menyimpang kok seakan-akan malah puas banget. Mana sifat rahmat da'i hati kita itu? Saya juga istighfar, ya Allah walaupun mungkin ada orang yang tidak sebab dengan saya, kalau saya ingatkan luruskan niat saya ya Allah, karena tidak lurusnya niat saya ketika ingatkan terjatuhkan dia nanti ada hitung-hitungnya dia yang berhisab. Jadi ya Ibu ya, sedangkan di surah Al-Waqiah itu golongan orang-orang beriman dengan tingkatan-tingkatannya. Ada al-muqarrabun, bisa jadi mereka orang yang tidak melalui hisab. Ya, ashabul yamin, mereka melalui hisab tapi mudah. Ashabul shimal, ya itu bisa jadi orang kafir nggak masuk hitungan kalau umat Nabi. Tapi apa kalau umat Nabi, mereka orang-orang yang masuk surga namun melalui hisab yang sulit atau masuk neraka duluan sebelum masuk surga. Itu ya Pak. Di ayat yang lain di surat Fatir ada 3 golongan lagi. Ada sabiqun bil khairat, ada muqtasid, ada dzalimul li nafsih. Ya Pak ya. Ada sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang muqtasid pertengahan, ada dzalimul li nafsih yang menzalimi dirinya sendiri. Ini umat Rasulullah ahlul qiblah. Seperti itu ya, Ibu. Boleh. Itu mungkin suatu saat kita perlu dibahas karena masa bid'ah ini yang jadi problem di antara kita. Karena ketika saya pernah katakan saya kan beda akidah gitu, sedangkan saya sama Islam. Saya kan beda akidah buat ibu, gitu. Tapi saya dari rumah tidak mau membuat berdebat, ya lokasi. Akidah kita satu ya Ustaz. Akidah itu tauhid ya. Iya. Kita Islam sama jemaah masjid. Jadi kita bersatu beda akidah. Jadi saya minta tolong aja mungkin waktu Ustaz tolong berikan kita pencerahan. Apakah maksud sunnah itu seperti apa? Gitu. Iya. Karena biar terjadi pesat umum itu benar-benar dari hati yang dalam, bukan hanya batas. Gitu. Amin, insyaallah. Waalaikumsalam. Baik Ibu, mudah-mudahan satu saat Allah berikan kesempatan ya. Soalnya di sela-sela kajian kadang saya kasih walaupun tidak secara utuh kajian khusus ya. Tapi kalau Allah berikan kesempatan, memang bicara tentang bid'ah itu sendiri jadi polemik tersendiri karena pengertian bid'ah terjadi perbedaan. Kaidah-kaidah bid'ah ada pro kontra, sehingga untuk mengukuhkan satu gitu memang PR tersendiri Bapak Ibu kan ya. Tapi ala kulli hal ada masalah-masalah penting memang yang perlu dipahami ini supaya kita tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Penyangkat meremehkan juga ada. Pembahasan tentang masalah takfir, vonis kafir, bagaimana batas-batasannya. Pembahasan tentang masalah tabdi, membid'ahkan dan batas-batasannya. Pembahasan tentang masalah fiqhul ikhtilaf, itu bagaimana kita memahami perbedaan dan bagaimana kita menyikapi orang yang beda dengan kita. Ini penting sekali.
3 poin ini penting supaya kita apa? Supaya kita itu menjadi umatan wasat atau pertengahan, tidak ekstrim, kenceng banget mukanya serem, dan tidak meremehkan. Karena ada orang meremehkan, Pak. Orang mengkultuskan kuburan, tawaf di kuburan. Kalau tawaf di Ka'bah, jangan di kuburan. Ya, kuburan datang kemudian mendoakan, sedangkan nanti ada perbedaan. Nah, nanti ada unsur perbedaan di sini. Bolehkah baca Al-Qur'an di kuburan? Nah, di situ kan. Bolehkah kemudian baca Al-Qur'an di kuburan? Itu dia. Memang ada poin. Ada orang yang terlalu kenceng, oh semuanya bid'ah. Ada orang terlalu longgar, nggak apa-apa. Tawaf menghormati. Tawaf maksudnya apa ini? Paham ya, Pak? Kita ingin jadi pertengahan. Mana poin yang disepakati kebolehannya, mana poin yang disepakati keharamannya, mana poin yang diperselisihkan. Identifikasi masalah ini penting sekali. Kalau enggak, ada orang yang kenceng pol, ya senggol bacok tuh, Pak. Ya. Ada orang yang terlalu longgar banget. Loh, kamu tuh Islam atau kafir sih gitu, sampai kita nggak bisa bedain. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang pertengahan. Itu ya Bapak Ibu. Terus berdoa, ngaji terus. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, keistiqomahan di atas petunjuk, tambah ilmu terus, ya, tambah ilmu yang bermanfaat, diberikan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan di dalam. Oh iya, Pak. Harus kurang sehat. Oh ya Allah, syafakallah, syafakumullah. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Oh, masya Allah. Mas tadi langsung kan. Oh gitu. Sangat bagus. Main pingpong dulu udah. Nanti kirim rekeningnya ya sama itu. Jazakumullah nih Mas. Ini yang kecil ya, sini ya. Ya. Sedang lah ya. Oke. Sekarang masih di apa? Jadi mana namanya? Jatisari satu namanya. Iya, saya di Jatisari juga. Kalau itu nanti pesantren Jatisari juga. Di Jatiasi. Di Pemda situ, komplek Pemda. Oh, beda ini ya. Oh, kan rencana kalau dari segi saya ingin mendekat, ingin pindah rumah ke pesantren. Itu masih rumah yang sama sih, pesantren. Rumahnya sama maksudnya? Itu kan emang di rumah itu kan ya? Rumah. Itu awal-awal. Tapi sudah kita bangun 3 lantai. Tapi bangunannya sama. Ya tempatnya sama. Bukan rumah warga, satu rumah warga kan? Ya diwakaf ini. Ini maksudnya rumah. Heeh. Terus dibangun 3 lantai. Tapi tanahnya kan luas. Hampir 400. Hampir 400. Oh, 400 gede banget. Iya. Gede makanya. Ih, 200 aja ini udah gede banget 200. Iya. Mau besar.